Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia akan mengalami pertumbuhan fisik atau perkembangan jasmaniah. Dalam pertumbuhan tersebut terdapat tahapan-tahapan perkembangan dengan melalui fase yang panjang, dari masa bayi hingga berakhir dengan kematian. Fase-fase itu, fase bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan fase usia tua. Semua fase ini pasti akan dilalui oleh semua manusia, kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ajal mereka datang terlebih dahulu, sebelum mereka melewati semua tahapan di atas. Semua fase juga akan dialami oleh setiap orang tanpa mampu menundanya, menolaknya, atau melawannya. Demikian ini sudah menjadi salah satu sunnatullah. Tidak ada seseorang yang akan terus dalam satu fase secara terus-menerus. Maka siapa saja yang telah melewati usia 40 tahun hingga akhir hayatnya, ia telah berada dalam fase terakhir kehidupannya. Kehidupan manusia akan berakhir umumnya pada kisaran usia 60 hingga 70 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku, yakni umat Islam, antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengetahui keagungan dan keajaiban 10 surat pendek dalam Al-Quran. 10 surat pendek ini sangat baik diamalkan setiap hari. Jika tidak sanggup mengamalkan semuanya, paling tidak ada 2 atau 3 surat yang terus-menerus kita istiqomahkan membacanya setiap malam. Sebagian dari 10 surat ini insya Allah kita sudah hafal, sehingga akan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan 10 surat agung ini sangat baik diamalkan setiap hari, khususnya bagi kita-kita yang telah memasuki usia tua, yakni mulai usia 40 tahun hingga 70 tahun. Maka simaklah video ini hingga selesai untuk mengetahui 10 surat agung ini. Sebelumnya, mari aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita.
Allahumma ya Allah, berilah ampunanmu untuk kami semua, untuk kedua orang tua kami, untuk guru-guru kami, dan untuk segenap kaum muslimin. Ya Allah, sehatkanlah jasmani rohani kami, cukupilah rezeki untuk kami yang berkah melimpah. Kuatkanlah kami dalam beribadah kepadamu, selamatkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak kami masuk surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Zikir HZ, Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani pada penghujung kitab beliau, kitab Nashaihul Ibad, menyebutkan sebuah riwayat bahwa ada 10 surat dalam Al-Quran yang akan menyelamatkan 10 perkara. Beliau menuturkan, telah bersabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ada 10 surat dalam Al-Quran yang jika dibaca secara rutin dan istiqomah akan memberikan keutamaan dan mencegah 10 perkara agar tidak terjadi. Surat Al-Fatihah akan menyelamatkan pembacanya dari murka Allah. Surat Yasin akan menyelamatkan pembacanya dari rasa kehausan di hari kiamat. Surat Ad-Dukhan akan menyelamatkan pembacanya dari terjadinya kebingungan dan kepanikan pada hari kiamat. Surat Al-Waqiah akan mencegah kefakiran dan kemiskinan. Surat Al-Mulk atau surat Tabarok akan mencegah atau menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Surat Al-Kautsar akan mencegah terjadinya permusuhan. Surat Al-Kafirun akan mencegah dan menyelamatkan pembacanya dari kekafiran di saat roh dicabut atau sakaratul maut. Surat Al-Ikhlas akan menyelamatkan pembacanya dari sifat kemunafikan. Surat Al-Falaq akan menyelamatkan pembacanya dari kedengkian para pendengki. Dan surat An-Nas akan menyelamatkan pembacanya dari sifat was-was dan keraguan. Inilah 10 surat agung yang dimaksudkan, yaitu surat Al-Fatihah, surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Waqiah, surat Tabarok, surat Al-Kautsar, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Siapa yang suka membaca 10 surat agung ini sungguh sangat beruntung karena balasannya sangat hebat dan luar biasa. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.